Pemirsa, Polres Tanah Karo masih terus mendalami kasus terbakarnya rumah wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan 4 orang. Sejauh ini 16 saksi sudah diperiksa. Pelaksana harian Kapolres Tanah Karo AKBP Olohan Siahaan mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendatangkan Bitlab Forpolda Sumut untuk mengumpulkan informasi dari lokasi kebakaran. Polres Tanah Karo juga sudah memeriksa 16 orang saksi, di mana 5 diantaranya merupakan saksi utama yang pertama kali melihat kejadian. Dari keterangan, saksi melihat api pertama kali berada di dalam rumah kemudian membesar dengan suara ledakan. Polisi juga masih menunggu keterangan resmi hasil laboratorium forensik dan otopsi. Saat ini disandingkan dengan keterangan saksi-saksi yang pertama kali menemukan kejadian bahwa ada 2 titik api yang terdeteksi yang cukup besar, cukup parah di dalam rumah tersebut, TKP tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa api tersebut yang besar pertama kali ditemukan dilihat itu berada di dalam rumah. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diduga disengaja oleh orang tak dikenal. Sebelum terjadi kebakaran, korban diketahui meliput kasus perjudian. Polisi masih terus mendalami penyebab kebakaran rumah seorang wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis dini hari lalu. Akibat kebakaran ini, 4 orang penghuni rumah yaitu Riko Sempurna Pasaribu, istrinya Elparida Ginting, anaknya Sudi Investi Masyal Pasaribu, dan cucunya Loin Situngkir yang berusia 3 tahun meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan pihaknya masih fokus menyelidiki penyebab kebakaran ini dengan memeriksa TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Penyelidikan belum mengarah pada dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja membakar rumah korban. Polisi hasil olah TKP menemukan di situ ada tabung gas LPG yang terbakar, kemudian keterangan dari saksi yang bersangkutan toko kelontong itu juga menjual bensin eceran. Jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saat ini kita mintai keterangan bahwa toko kelontong itu juga menjual bensin eceran. Prosesnya sedang berlangsung, proses penyelidikan, kemudian tim laboratorium forensik juga sudah berada untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak, apakah nanti ada penyelidikan soal tentang bahwanya beredaran si korban terbakar ini katanya memberitakan tentang perjudian? Oh, itu lain hal. Itu lain hal yang terjadi saat ini. Sebelum terjadi kebakaran, korban sempat membuat postingan di akun Facebooknya tentang dugaan praktik judi di Kabanjahe. Menurut keluarga, korban sudah cukup lama berprofesi sebagai wartawan. Korban juga berjualan sayur serta kebutuhan rumah tangga di rumah yang ditunggui istrinya. Ada apa sebetulnya? Kalau itu belum tahu kali aku, Bang. Kalau abang kan dia juga wartawan juga kan, nggak tahu lah gimana di lapangannya kan. Udah lama jadi wartawan, Bang? Udah lama juga abang wartawan. Pekerjaan sehari-harinya wartawan? Iya. Medianya apa, Bang? Medianya terakhir ini tadi Tribrata Prasa. Tadi ada yang menyebut itu rumah jualan juga, tempat jadi kedai. Warung jual makanan, sayur-sayuran, minyak. Jual bensin juga? Gas, iya. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah keempat korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga di Kabanjahe. Keempat jenazah korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV.